Bau amonia masih menempel di hidung Pak Furkon ketika ia menutup buku catatan keuangan. Angka-angka itu tidak berubah sejak sore, merah semua. Ia menekan pulpen lebih keras dari perlu, seolah tekanan itu bisa memaksa hasil panen terakhir berbalik untung. Di luar, matahari sudah lama tenggelam di balik deretan kandang. Lampu-lampu neon menyala pucat, memantulkan bayangan kawat yang kusam. Harga pakan naik lagi minggu ini. Telepon dari pemasok sore tadi masih berdenging di kepala. Alasan klasik, impor seret, cuaca, kurs. Apapun itu, Pak Furkon hanya melihat satu akibat. Ayamnya mati mendadak. Bukan wabah besar, bukan kesalahan teknis yang jelas. 1-2 hari sehat, lalu terkapar. Setiap bangkai ayam adalah lubang kecil yang menganga di neraca. Jika lubang-lubang itu dijumlahkan, jadilah jurang. "Mas, makan dulu." Suara Bu Rini dari dapur memecah keheningan rumah yang berdempetan dengan kandang. Nada suaranya berusaha biasa, tapi Pak Furkon tahu, istrinya mendengar desah napasnya yang tak pernah lurus belakangan ini. "Nanti," jawabnya singkat. Ia berdiri, membuka pintu belakang, dan melangkah ke teras. Udara malam lembab. Kandang-kandang itu berjejer seperti kotak-kotak gelap yang menunggu diadili. Pak Furkon menarik napas, menghitung dalam hati. "Ini cuma stres," katanya pada diri sendiri. "Wajar bagi orang yang dikejar bank." Ia melangkah lebih dekat ke kandang nomor 3, yang siang tadi sudah dikosongkan. Saat kakinya menyentuh tanah yang mengeras oleh pijakan bertahun-tahun, terdengar gesekan halus. Seperti kuku menyapu sekam. Pak Furkon berhenti, menajamkan telinga. Ada suara sayap, pelan, teratur. Bukan kepakan panik, lebih seperti orang mengibaskan debu dari baju. Ia menelan ludah. Kandang itu kosong. Ia sendiri yang mengawasi pengangkutan sore tadi. Ia menyalakan senter ponsel, menyapu cahaya ke dalam. Sekam berantakan, palung air kering, kawat berkarat. Tak ada apa-apa. "Kurang tidur," gumamnya, setengah marah. Ia mematikan senter, berbalik. Suara itu berhenti. Keheningan terasa lebih tebal dari sebelumnya. Pak Furkon kembali ke rumah. Bu Rini meletakkan piring di meja, matanya mengamati wajah suaminya yang kaku. "Kamu kelihatan capek." "Semua orang capek," jawab Pak Furkon. Terlalu cepat. Ia sadar nadanya tajam, tapi tak mengoreksi. Dalam kepalanya, ada hitungan yang terus berputar, berapa karung pakan yang tersisa, berapa cicilan yang jatuh tempo, berapa ayam yang mati tanpa sebab. Logika berusaha mengambil alih. Perbaiki ventilasi, ganti merek pakan, panggil dokter hewan lagi. Semua sudah dicoba. Malam merambat. Bu Rini tidur lebih dulu. Pak Furkon duduk di ruang tengah, menatap televisi tanpa suara. Angka-angka menari di layar pikirannya. Ketika ia memutuskan untuk mematikan lampu dan menuju kamar, suara itu kembali. Lebih dekat. Dari arah kandang. Ia berhenti di ambang pintu. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, ia menolak menyebutnya takut, melainkan karena kemarahan yang tak menemukan sasaran. Ia melangkah keluar lagi, kali ini tanpa senter. Kakinya mantap, seolah keberanian bisa dipanggil dengan langkah yang tegas. "Kalau ada tikus, besok diberesin," katanya keras, pada udara. Kata-kata itu terdengar bodoh bahkan di telinganya sendiri. Di kandang nomor 3, suara itu berubah. Gesekan kaki berhenti. Ada bunyi hitungan, nyaris tak terdengar. Seperti seseorang menggeser biji-biji kecil di telapak tangan. Pak Furkon mengernyit. Ia melangkah satu langkah lagi. Tanah di bawah kakinya terasa dingin. "Siapa di situ?" tanyanya. Suaranya bergetar tipis. Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang menekan. Ia memutar badan, kembali ke rumah dengan perasaan kalah yang tidak ia pahami. Di dalam kamar, ia berbaring telentang, menatap langit-langit. Logika berteriak, ini semua efek stres. Tubuh menuntut tidur.
Pikiran mengarang. Namun, tepat sebelum matanya terpejam, ponselnya bergetar. Pesan singkat dari Pak Hadi, rekan lama yang kini mengelola peternakan kecil di desa sebelah. Dengar-dengar kamu lagi seret. Hati-hati, jangan ambil jalan pintas. Pak Furkon menatap layar lama. Jalan pintas apa? Ia mengetik balasan, lalu menghapusnya. Jemarinya berhenti di udara. Di luar, dari arah kandang, terdengar sekali lagi bunyi sayap. Kali ini disusul sesuatu yang mirip tarikan napas. Ia mengunci ponsel tanpa membalas. Dalam gelap, Pak Furkon mengambil keputusan kecil yang terasa aman tapi berisiko. Besok, ia akan datang lebih pagi. Sendirian. Ia ingin memastikan dengan matanya sendiri bahwa kandang itu benar-benar kosong. Pak Furkon tiba di kandang sebelum azan subuh. Udara masih basah, lampu-lampu neon belum sepenuhnya menyala. Keputusan kecil yang ia ambil semalam, datang sendirian, masih terasa benar di kepalanya. Rasional. Ia butuh memastikan semuanya masuk akal. Ia butuh bukti bahwa yang ia dengar hanyalah permainan lelah. Kandang nomor 3 menyambutnya dengan keheningan. Terlalu hening. Ia membuka pintu, menyalakan lampu, dan menatap sekam yang diinjaknya kemarin. Tidak ada bekas baru. Tidak ada apa-apa. Dadanya mengendur sedikit. Ia menarik napas panjang, mencoba tersenyum pada dirinya sendiri. Lihat, gumamnya. Kosong. Namun kelegaan itu tidak bertahan lama. Di kandang nomor 5, satu ayam tergeletak. Masih hangat, lehernya terkulai, mata terbuka tanpa cahaya. Pak Furkon berjongkok, memeriksa. Tidak ada luka. Tidak ada tanda-tanda penyakit yang jelas. Ia berdiri, menekan pelipis. 1 ekor. Ia menulis angka di buku kecil yang selalu dibawanya. Angka itu langsung terhubung dengan angka lain di kepalanya. Utang bank, bunga berjalan, jatuh tempo. 1 ekor sekian ribu. 10 ekor 1 karung pakan. 100 ekor 1 cicilan tertunda. Ia menelan ludah. Tangannya bergetar ketika menulis. Menjelang pagi, jumlahnya bertambah. 3, 5, 8. Setiap kali ia membungkuk untuk mengangkat bangkai ayam, ada bayangan merah yang menyusup ke matanya. Bukan darah yang nyata, lebih seperti noda yang menempel di pikiran. Ia membilas tangannya berkali-kali di keran, tapi bayangan itu tidak pergi. "Mas?" Suara Bu Rini terdengar dari kejauhan. Ia berdiri di ambang pintu rumah, jaket tipis menutupi bahunya. "Kamu belum sarapan?" "Nanti," jawab Pak Furkon, tanpa menoleh. Ia mencatat lagi. Angka-angka itu berbaris rapi, dingin. Ia memaksa dirinya fokus. Logika. Semua ini bisa dijelaskan. Cuaca, stres ayam, kualitas pakan. Ia menyebutkan satu persatu seperti mantra. Namun ketika truk pengangkut datang siang hari, mantra itu retak. Pak Slamet, sopir yang sudah bertahun-tahun bekerja dengannya, menggeleng pelan saat melihat daftar kematian. "Aneh, Pak. Minggu lalu kandang ini kosong. Sekarang begini." Pak Furkon mengangguk singkat. Ia tidak ingin diskusi. Ia ingin semua bergerak cepat, efisien. Ketika salah satu ayam hidup terlepas dan berlari, Pak Furkon refleks mengejarnya. Ia menangkapnya, merasakan denyut kecil di telapak tangannya. Hangat, hidup. Untuk sesaat, sebuah hitungan melintas begitu saja. Berapa ekor lagi yang dibutuhkan untuk menutup 1 bulan ini? Pikiran itu menghantamnya seperti tamparan. Ia melepaskan ayam itu seolah terbakar. Ayam itu berlari, meninggalkan jejak kecil di sekam. Jejak itu tampak merah di matanya, meski ia tahu warnanya tidak berubah. Pak Hadi datang sore hari. Rekan lama itu berdiri dengan sikap hati-hati, mata menyapu kandang yang tampak sama, tapi terasa berbeda. "Aku dengar kamu datang pagi-pagi," katanya pelan. Nada suaranya tidak menghakimi, lebih seperti khawatir. "Ada yang harus dibereskan?"
Jawab Pak Furkon. Singkat. Ia tidak ingin membahas suara, atau hitungan, atau bayangan merah. Pak Hadi mengangguk. Aku cuma mau bilang, jangan sampai kita lupa kenapa mulai beternak. Bukan cuma angka. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Pak Furkon kira. Ia menoleh, ingin membalas, tapi kata-kata itu berubah menjadi deretan angka lagi di kepalanya. Ia melihat kandang, melihat ayam-ayam yang bergerak serempak. Setiap gerakan terasa seperti detak jam. Malam tiba. Pak Furkon duduk di meja, buku catatan terbuka. Ia menghitung ulang, mengurangi, menambah, menghapus. Angka-angka itu berubah menjadi barisan ayam dalam benaknya, jatuh satu persatu. Setiap jatuh, ada cipratan merah imajiner yang menodai halaman. Ia menutup buku dengan keras, napasnya cepat. Mas. Bu Rini berdiri di pintu. Wajahnya cemas. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, jawabnya terlalu cepat. Ia bangkit, berjalan keluar. Kandang kembali sunyi. Namun kali ini, keheningan itu dipenuhi bisikan halus, seperti hitungan yang diucapkan tanpa suara. 1, 2, 3. Pak Furkon menutup telinga. Ia sadar, untuk pertama kalinya, bahwa pikirannya sendiri menjadi tempat paling berbahaya. Ia ingin menghentikannya, tapi hitungan itu memberi rasa kendali yang aneh, menenangkan, sekaligus mengerikan. Di tengah malam, ia membuka ponsel dan mencari satu hal sederhana, cara menekan angka kematian ayam dengan cepat. Jarinya berhenti sejenak sebelum menekan cari. Keputusan kecil, lagi-lagi. Ia menekan layar. Di luar, dari arah kandang, terdengar bunyi gesekan yang pelan, seolah ada sesuatu yang ikut menghitung bersamanya. Pencarian di ponsel semalam tidak menghasilkan apapun selain saran teknis yang sudah ia coba. Pagi itu, Pak Furkon bangun dengan kepala berat, seolah hitungan yang mengejarnya semalam belum benar-benar berhenti. Ia berdiri di dapur, menyesap kopi pahit, memandangi halaman belakang tempat kandang-kandang itu berjajar. Keputusan kecil yang ia ambil, menekan tombol cari, meninggalkan bekas, rasa malu pada dirinya sendiri karena berharap ada jalan cepat yang bersih. Truk pakan datang menjelang siang. Debu beterbangan ketika karung-karung diturunkan. Sopirnya, seorang pria kurus dengan wajah legam yang sering ia lihat tapi jarang ajak bicara lama, mengusap keringat dan tertawa hambar. Pakan mahal, Pak. Sekarang banyak yang pusing. Pak Furkon mengangguk, mengawasi timbangan. Angka-angka muncul lagi, tapi ia memaksa fokus pada prosedur. Rasional. Ia menandatangani surat jalan, lalu membantu mendorong satu karung yang hampir robek. Saat karung itu terjatuh dan sedikit pakan tumpah, sopir itu mendecak. Waduh, kalau begini terus, repot. Semua juga repot, jawab Pak Furkon. Ia ingin pembicaraan berhenti di situ. Namun sopir itu menoleh ke arah kandang nomor 5, suaranya menurun. Ada sih, Pak, yang katanya bisa bikin ternak selalu hidup. Tapi ya, bukan urusan saya. Pak Furkon berhenti. Tangannya masih di karung. Apa? Sopir itu mengangkat bahu, ragu. Orang-orang nyebutnya Mbah Suro. Dukun tua. Katanya, kalau sudah lewat beliau, ayam jarang mati. Ia tertawa kecil, canggung. Cuma cerita, Pak. Nama itu menggantung di udara. Pak Furkon merasakan sesuatu mengencang di dadanya. Bukan tertarik, lebih seperti tersinggung. Saya tidak percaya begituan, katanya cepat. Terlalu cepat. Ia menepuk karung, memberi isyarat agar sopir melanjutkan kerja. Urusan teknis saja. Sopir itu mengangguk, tak memaksa. Tapi nama itu sudah terlanjur masuk. Mbah Suro. Ia mengulangnya dalam hati, marah pada dirinya sendiri karena mengingatnya. Sore hari, Pak Hadi datang lagi. Ia membawa kabar pasar dan raut yang makin khawatir. Harga pakan belum turun, katanya. Aku tahu kamu keras kepala,
Tapi kalau perlu istirahat. Aku baik-baik saja, potong Pak Furkon. Ia tidak ingin diskusi melebar. Nama itu masih berputar, dan ia membencinya. Ia benci karena sebagian kecil dari dirinya ingin tahu. Malam turun pelan. Pak Furkon menolak makan, memilih berjalan ke kandang. Ia ingin memastikan satu hal, ia masih memegang kendali. Kandang-kandang itu gelap, hanya lampu neon yang berdengung. Ia berdiri di tengah lorong, menutup mata sebentar. Tenang, bisiknya pada diri sendiri. Ini cuma pikiran. Lalu suara itu datang. Furkon. Pelan. Jelas. Suara itu, suara dirinya sendiri. Nada yang sama, jeda yang sama. Pak Furkon membuka mata lebar-lebar. Jantungnya menghantam dada. Ia berbalik cepat. Siapa? Tak ada siapa-siapa. Sekam tak bergerak. Angin malam berhenti. Ia menelan ludah, mencoba tertawa. Kurang tidur, katanya keras. Ia melangkah pergi. Furkon. Kali ini dari kandang nomor 3. Ia berhenti lagi. Tubuhnya tegang, tapi kakinya bergerak mendekat, sebuah pilihan kecil yang berbahaya. Ia menyentuh kawat kandang, dinginnya merambat ke tulang. Jangan, gumamnya, entah pada siapa. Suara itu terdengar lebih dekat, seolah berdiri tepat di belakangnya. Hitungannya salah. Kata-kata itu menusuk. Ia berputar, napasnya tercekik. Tidak ada apa-apa. Hanya bayangan kawat yang memanjang. Kepalanya berdengung. Ia menyadari sesuatu dengan ketenangan yang mengerikan. Suara itu tidak memanggilnya untuk menakuti. Suara itu mengajak bicara, seperti ia biasa berbicara pada dirinya sendiri saat menghitung. Ia mundur, hampir tersandung. Di rumah, Bu Rini melihat wajahnya pucat. "Mas, kamu kenapa?" "Tidak apa-apa," jawabnya, lagi-lagi terlalu cepat. Ia mengunci pintu belakang, sesuatu yang jarang ia lakukan. Di kamar, ia duduk di tepi ranjang, kepala tertunduk. Penolakan menguat, berubah menjadi tekad rapuh. Ia tidak akan mencari dukun. Ia tidak akan menyebut nama itu. Namun ketika ia mematikan lampu, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. "Kalau mau ternakmu tenang, jangan melawan hitungan." Pak Furkon memandangi layar lama. Dadanya sesak. Ia menghapus pesan itu tanpa membalas. Keputusan kecil. Lagi. Tapi malam itu, ia tidur dengan satu pikiran yang tak bisa ia singkirkan. Nama itu sudah tahu tentangnya. Nama itu tidak lagi sekadar bunyi di kepala Pak Furkon. Setelah pesan misterius semalam, ia menjalani pagi dengan perasaan diawasi oleh pikirannya sendiri. Ia bekerja seperti biasa, mengecek pakan, memeriksa ventilasi, namun setiap langkah disertai kehati-hatian yang baru. Bukan takut pada kandang, melainkan takut pada dorongan kecil di dalam dirinya yang mulai mencari pembenaran. Ia tidak menceritakan apapun pada Bu Rini. Ketika istrinya bertanya kenapa ia tampak terburu-buru, Pak Furkon hanya menjawab ada urusan luar kota. Itu bohong kecil, katanya pada diri sendiri. Untuk menenangkan orang rumah. Untuk menjaga fokus. Alamat itu tidak pernah tertulis jelas. Ia bertanya kedua orang, mendengar potongan petunjuk, lalu mengikuti jalan sempit ke arah perkampungan tua di pinggiran kota. Rumah Mbah Suro berdiri tenang, tidak mencolok, dikelilingi pepohonan mangga yang daunnya gugur tanpa suara. Tidak ada simbol aneh, tidak ada bau kemenyan. Keheningan yang rapi, seperti kantor yang tutup lebih awal. Mbah Suro membuka pintu seolah sudah menunggu. Tubuhnya kurus, punggung sedikit membungkuk, matanya tajam namun datar. "Masuk," katanya singkat. Tidak bertanya nama, tidak bertanya keperluan. Pak Furkon duduk di kursi kayu. Tangannya diletakkan di lutut, kaku. Ia menunggu sesuatu, ritual, doa, atau minimal pembukaan panjang. Yang datang justru keheningan. Mbah Suro menuangkan teh, mendorong cangkir ke arahnya.
Ayam potong, kata Mbah Suro akhirnya. Bukan bertanya. Menyatakan. Pak Furkon mengangguk. Ia merasa sedikit lega. Ini bisnis. Informasi bisa didapat dari mana saja. Tidak ada yang gaib di situ. Ayam itu, lanjut Mbah Suro, mati kalau terlalu dihitung. Pak Furkon tersenyum tipis, defensif. Saya hitung karena harus. Angka menentukan keputusan. Keputusan? Ulang Mbah Suro, menatapnya. Atau ketakutan. Kalimat itu mengusik, tapi Pak Furkon menahannya. Ia datang bukan untuk ceramah. Saya dengar panjenengan bisa bantu, katanya, memilih kata dengan hati-hati. Cara lama. Mbah Suro mengangguk pelan. Tak ada cara lama atau baru. Yang ada kebiasaan. Pak Furkon mencondongkan badan. Kalau soal teknis, ventilasi, pakan, ritme panen. Mbah Suro mengangkat tangan, menghentikannya. Ayam hidup, tapi kau jangan hitung yang mati. Kalimat itu diucapkan tanpa tekanan, seperti menyebut aturan parkir. Pak Furkon mengerjap. Ia menunggu penjelasan lanjutan. Tidak ada. Itu saja? Tanyanya. Itu saja? Jawab Mbah Suro. Pak Furkon tertawa pendek. Tidak masuk akal. Mbah Suro tersenyum samar. Bisnis jarang minta masuk akal. Ia minta berani. Pak Furkon bersandar. Logikanya bekerja cepat, menyusun pembenaran. Jangan hitung yang mati bisa berarti fokus pada produksi, bukan kerugian. Mindset. Psikologi manajemen. Ia pernah membaca hal serupa di seminar. Tidak ada yang mistis. Tidak ada kontrak. Tidak ada permintaan aneh. Ia menenangkan dirinya dengan daftar itu. Kalau saya tetap mencatat? Tanyanya, menguji. Catat yang hidup. Jawab Mbah Suro. Yang mati biar tanah yang ingat. Kata-kata itu seharusnya membuatnya pergi. Namun yang muncul justru harap kecil. Seperti celah udara di ruangan pengap. Ia berdiri. Tidak ada biaya. Tidak ada, kata Mbah Suro. Nanti juga ada. Pak Furkon mengangguk, menerima ketidakjelasan itu sebagai risiko bisnis. Ia berpamitan tanpa salaman. Di luar, udara terasa lebih ringan. Ia menyebutnya sugesti. Placebo. Apapun asal tidak menyebutnya gaib. Dalam perjalanan pulang, ponselnya berdering. Pak Hadi, kamu kemana? Tanya rekannya. Cari solusi, jawab Pak Furkon. Jujur setengah. Kamu hati-hati, kata Pak Hadi. Solusi yang cepat biasanya mahal. Pak Furkon menutup telepon tanpa membalas. Nasihat itu terasa terlambat. Ia sudah punya pegangan, aturan sederhana yang bisa ia bingkai sebagai strategi. Sore itu, ia berdiri di kandang, menatap ayam-ayam yang bergerak serempak. Ia membuka buku catatan. Tangannya berhenti di kolom kematian. Ia menarik garis tipis, menutupnya. Menulis angka produksi dengan rapi. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena harap. Ia meyakinkan diri, ini bukan pesugihan. Ini fokus. Ini disiplin. Saat matahari tenggelam, kandang terasa lebih tenang. Tidak ada suara sayap yang aneh. Tidak ada bisikan. Pak Furkon tersenyum tipis, puas pada keputusannya sendiri. Namun ketika ia menutup buku, dari balik kandang nomor 3 terdengar bunyi gesekan pelan, seperti seseorang menutup buku yang sama. Pak Furkon ragu sejenak, lalu memasukkan buku ke saku tanpa membuka kembali kolom yang ia tutup. Keputusan kecil itu terasa aman. Dan entah kenapa, terasa sangat berisiko. Ketenangan itu bertahan lebih lama dari yang Pak Furkon perkirakan. Sejak ia menutup kolom kematian di buku catatan, pagi-pagi di kandang terasa berbeda, lebih teratur, lebih ringan. Ayam-ayam berdiri tegap, bulu mengilap, nafsu makan stabil. Tidak ada yang tergeletak tanpa sebab. Tidak ada hitungan yang memaksa dadanya mengencang. Ia menyebutnya hasil fokus,
Efek disiplin yang terlambat datang. Panen pertama setelah itu mengejutkan semua orang. Truk pengangkut datang lebih awal, penuh. Petugas timbang mengangguk puas, mencatat berat yang melampaui target. Jarang begini, katanya sambil tersenyum. Ayamnya sehat semua. Kata-kata itu menyenangkan. Pak Furkon merasakannya seperti obat. Ia menyalami pekerja satu persatu, menerima pujian dengan anggukan singkat. Di dalam dadanya, ada kelegaan yang lama absen, kelegaan yang ia bungkus rapi dengan alasan profesional. Ia tidak menyebut Mbah Suro dalam pikirannya. Ia tidak perlu. Namun saat penyembelihan dimulai, sesuatu bergeser. Pisau pertama turun dengan bersih. Darah mengalir, seperti biasa. Tapi bau yang naik bukan bau amis ayam yang ia kenal sejak muda. Ada lapisan lain, lebih berat, lebih hangat, bau yang mengingatkannya pada ruang gawat darurat yang pernah ia lewati saat kecelakaan kecil bertahun lalu. Bau darah manusia. Pak Furkon berhenti. Ia mengangkat pisau, menatap telapak tangannya. Tidak ada yang aneh. Darah ayam merah gelap, normal. Ia menghirup lagi. Bau itu masih ada. Mas, salah satu pekerja memanggil. Kenapa? Lanjut, kata Pak Furkon cepat. Ia memalingkan wajah, menahan mual yang datang tiba-tiba. Ia memerintah dirinya untuk fokus. Ini cuma indera yang lelah. Sugesti. Ia menepi, mencuci tangan lebih lama dari perlu. Penyembelihan selesai tanpa kendala. Angka-angka bagus. Pembeli puas. Ketika semua pulang, bau itu perlahan memudar. Pak Furkon menghela napas. Ia menuliskannya sebagai kebetulan. Indra bisa salah, pikirnya. Keuntungan tidak. Malamnya, Bu Rini terbangun dengan jeritan tertahan. Pak Furkon duduk tegak, jantungnya berdebar. Kenapa? Bu Rini terisak, wajahnya basah keringat. Aku mimpi, katanya. Kandang, penuh darah. Ayam-ayam berdiri, tapi lantainya merah. Aku nggak bisa keluar. Pak Furkon meraih bahunya. Cuma mimpi, katanya, lebih keras dari perlu. Ia ingin suaranya menutup celah yang menganga. Kamu kebanyakan capek. Bu Rini mengangguk, tapi matanya tidak yakin. Baunya, tambahnya pelan. Baunya aneh. Kalimat itu menghantamnya. Ia melepaskan pegangan, berdiri. Kamu jangan ke kandang besok, katanya cepat. Sebuah keputusan kecil, terdengar protektif. Biar aku saja. Keesokan harinya, pujian datang bertubi-tubi. Pemasok menawar harga lebih baik. Rekan-rekan lama menelpon, menanyakan rahasia. Pak Hadi datang siang hari, wajahnya campur aduk antara kagum dan curiga. Cepat sekali pulihnya, katanya. Kamu ngapain? Fokus, jawab Pak Furkon. Ia tersenyum, kali ini lebih yakin. Disiplin. Pak Hadi menatapnya lama. Jangan lupa diri, katanya akhirnya. Peringatan itu terdengar datar, hampir tenggelam oleh deru mesin. Sore menjelang, Pak Furkon ikut penyembelihan lagi. Bau itu datang lebih cepat. Ia menahan napas, memalingkan wajah, memaksa diri menghitung berat dan jumlah yang hidup. Di sudut matanya, lantai tampak lebih gelap. Ia berkedip. Warna itu kembali normal. Ia menelan ludah, menyalahkan cahaya. Malam turun. Di rumah, Bu Rini duduk termenung, enggan makan. Aku dengar ayam-ayamnya bagus, katanya tanpa menatap. Tapi aku takut tidur. Pak Furkon ingin mengatakan semuanya baik-baik saja. Ia ingin percaya itu. Ia memeluk istrinya, merasakan detak jantung yang tidak sinkron dengan miliknya. Rasa bersalah menyelinap, halus, menusuk. Ia menekannya dengan pikiran tentang cicilan yang bisa dibayar. Sebelum tidur, ia membuka buku catatan. Kolom kematian masih tertutup garis tipis. Ia ragu sejenak, lalu menebalkannya. Fokus pada yang hidup, katanya pada diri sendiri.
Keputusan kecil itu terasa benar, dan sekaligus berat. Dari luar, kandang sunyi. Namun ketika ia mematikan lampu, hidungnya menangkap bau amis yang sama, samar tapi jelas. Pak Furkon menahan napas, memilih untuk tidak membuka jendela. Bau amis itu masih menempel ketika pagi datang. Pak Furkon bangun dengan perasaan menang, dan lelah yang aneh. Keputusan menebalkan garis di kolom kematian semalam terasa tepat. Angka produksi naik, arus kas bergerak. Ia berdiri di teras, memandangi kandang yang tertata rapi, dan meyakinkan diri bahwa rasa bersalah adalah sisa-sisa ketakutan lama yang tak relevan. Pak Hadi datang sebelum siang, tanpa banyak basa-basi. Ia berdiri di lorong kandang, mengamati ayam-ayam yang bergerak serempak. "Kamu ingat waktu awal kita mulai?" katanya pelan. "Semua pelan-pelan. Yang cepat biasanya tidak tahan lama." Pak Furkon tersenyum tipis. "Zaman berubah," jawabnya. "Teknik juga." Pak Hadi menghela napas. "Bukan soal teknik. Keberhasilan terlalu cepat selalu berbayar mahal." Kalimat itu menggantung. Pak Furkon merasakan dorongan untuk membantah, tapi memilih cara yang lebih rapi. "Semua ada risikonya," katanya. "Aku cuma mengelola fokus." Mereka berjalan menyusuri kandang. Pak Hadi berhenti di kandang nomor 3, yang dulu sering kosong. "Di sini kamu sering lembur," katanya. "Kamu kelihatan lain." "Lelah?" jawab Pak Furkon cepat. Ia tidak ingin membuka ruang untuk tafsir lain. Ia sudah cukup membuka ruang di kepalanya sendiri. Pak Hadi menatapnya lama. "Kalau suatu saat kamu merasa terlalu mudah, berhenti sebentar," katanya. "Jangan tunggu harga naik." Nasihat itu terasa terlambat. Pak Furkon mengangguk sekadarnya, lalu mengalihkan pembicaraan ke jadwal panen berikutnya. Ketika Pak Hadi pamit, ada rasa lega bercampur kesal. Ia benci diingatkan pada sesuatu yang tidak ingin ia akui. Sore hari berjalan mulus. Telepon berdering, pesanan tambahan. Pak Furkon mencatat, menghitung yang hidup. Ia merasa tenang. Keputusan-keputusan kecilnya membentuk dinding tipis yang melindungi dari keraguan. Malam turun, dan ia kembali ke kandang seorang diri. Lampu neon berdengung lembut. Ia berdiri di ujung lorong, menutup mata sejenak, menghirup udara. Tidak ada bau amis. Tidak ada bisikan. Ia tersenyum, puas. Lalu bayangan itu muncul. Di ujung kandang, tepat di luar jangkauan lampu, berdiri sosok besar. Bentuknya samar, namun garisnya tegas. Tubuh ayam raksasa, tegak, tanpa gerak. Kepalanya menunduk sedikit, seolah menatap langsung ke arahnya. Tidak ada suara sayap, tidak ada napas. Hanya diam yang padat. Pak Furkon membeku. Logikanya bergerak cepat, cahaya, bayangan, kelelahan mata. Ia melangkah satu langkah, dan bayangan itu tidak berubah. Ia menelan ludah, merasakan keringat dingin di tengkuk. "Ini cuma bayangan," katanya keras. Suaranya menggema, kembali padanya dalam bentuk yang lebih tipis. Ia menyalakan senter ponsel, mengarahkannya ke ujung kandang. Cahaya menyapu kawat, palung, tiang. Bayangan itu memudar, atau menyatu dengan gelap. Pak Furkon menghela napas, hampir tertawa. Ia mematikan senter, berniat kembali. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya mengencang. Bayangan itu tidak menghilang. Ia berpindah. Kini berdiri lebih dekat, tetap diam, tetap menatap. Pak Furkon mundur. Senter menyala lagi. Kosong. Ia mematikan. Bayangan kembali, jaraknya berkurang. Sebuah pola yang tidak ingin ia akui. "Cukup," gumamnya. Ia memutuskan untuk bertahan, menatap balik. Jika ini uji nyali, ia tidak akan kalah. Ia melangkah maju satu langkah, menahan napas. Bayangan itu tidak bergerak, seolah mengizinkan. Di dalam dadanya, ada getar yang bukan takut semata, ada perasaan diawasi, dinilai.
Ia teringat kalimat Mbah Suro, "Jangan hitung yang mati." Bayangan itu terasa seperti peringatan yang tidak berkata-kata. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Pak Hadi, "Kalau kamu butuh berhenti, aku ada." Pak Furkon memandang layar, lalu ke ujung kandang. Bayangan itu masih di sana, lebih jelas di mata daripada angka-angka. Ia mengunci ponsel tanpa membalas. Keputusan kecil lagi, menolak uluran yang bisa memperlambatnya. Ia berbalik, berjalan cepat menuju rumah. Di ambang pintu, ia menoleh sekali lagi. Bayangan itu tidak mengikuti. Tetap berdiri, dia menatap, seolah menunggu ia memilih. Pak Furkon menutup pintu dengan kunci tambahan. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak kembali ke kandang sendirian. Keputusan kecil yang terasa aman, dan membuat dadanya semakin sesak. Kunci tambahan yang dipasang Pak Furkon semalam tidak memberinya rasa aman. Pagi itu, ia bangun dengan dada sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan dari dalam. Bayangan ayam raksasa di ujung kandang terus muncul setiap kali ia menutup mata. Ia memaksakan diri bersikap normal, menyiapkan hari seperti biasa, sebuah kebiasaan yang kini terasa seperti kebohongan rapi. Rafa tidak mau bangun. Tubuh anak itu panas, matanya sayu. Bu Rini duduk di tepi ranjang, menyeka keningnya. "Sejak subuh sudah begini," katanya cemas. "Aku sudah kasih obat, tapi nggak turun." Pak Furkon meraba dahi Rafa. Panasnya tidak wajar, tapi tidak ekstrim. Ia memanggil dokter puskesmas. Pemeriksaan berjalan cepat, profesional. "Tidak ada infeksi yang jelas," kata dokter itu sambil menulis. "Mungkin kelelahan. Banyak minum, istirahat." Jawaban itu seharusnya menenangkan. Pak Furkon justru merasa kosong. Tanpa sebab medis, pikirannya mengisi sendiri celah itu. Ia mengingat bau amis, bayangan di kandang, aturan yang ia terima tanpa tinta. Ia menolak mengaitkannya, tapi kaitan itu sudah terpasang. Menjelang siang, Rafa terbangun dan merengek minta ke kamar mandi. Pak Furkon menggendongnya, berniat melewati pintu belakang seperti biasa, jalan terpendek. Begitu langkah mereka mendekati teras, tubuh Rafa menegang. Tangannya mencengkeram leher ayahnya. "Jangan ke sana, Pak." Rafa menangis, suara pecah oleh ketakutan. "Jangan lewat kandang." Pak Furkon berhenti. "Kenapa?" tanyanya, berusaha tenang. Rafa menutup mata, menangis lebih keras. "Di sana ada yang ngitung aku, Pak." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada bayangan manapun. Pak Furkon mundur, berbelok menuju pintu depan. Setiap langkah terasa salah, seolah tanah rumahnya sendiri kini punya sisi yang berbahaya. Bu Rini menatapnya dengan mata membesar. "Rafa, jangan ngomong begitu," katanya, setengah memarahi, setengah takut. "Itu cuma mimpi." Tapi dia nggak mau tidur semalaman. Tambah Bu Rini pelan, menatap Pak Furkon. Setiap lewat kandang, dia nangis. Pak Furkon mengangguk, tidak percaya pada suaranya sendiri. Ia menyalahkan demam, imajinasi anak, cerita-cerita yang tak sengaja terdengar. Namun satu bagian dari dirinya, bagian yang mulai terbiasa dengan hitungan, tidak bisa mengabaikan kata ngitung. Sore hari, Pak Hadi datang membawa buah. Ia duduk di ruang tengah, mendengar cerita Bu Rini dengan dahi berkerut. "Anak-anak PK," katanya hati-hati. "Kalau rumah sudah tidak nyaman." Pak Furkon memotong. "Ini kebetulan." Pak Hadi menatapnya, lalu Rafa yang terlelap di sofa. "Kebetulan jarang bicara dengan kata yang sama," katanya pelan. Ia tidak menyebut kandang, tidak menyebut apapun yang bisa memicu pertengkaran. Ia hanya menaruh buah dan pamit lebih cepat dari biasanya. Malam turun dengan gelisah. Pak Furkon duduk di samping ranjang Rafa, mendengar napas anaknya yang tidak teratur. Ia teringat hitungan-hitungannya, kolom yang ditutup, bau yang ditolak. Untuk pertama kalinya, keuntungan tidak terasa seperti perisai.
Ia melihat wajah kecil itu dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya ia pertahankan? Dari luar, suara kandang terdengar, bukan kepakan, melainkan gesekan halus seperti jari di kertas. Ia berdiri, menutup jendela, menarik tirai. Keputusan kecil yang terdengar masuk akal. Melindungi keluarga. Namun ketika ia kembali ke ranjang, Rafa membuka mata. "Pak," katanya lirih. "Yang di sana nunggu." "Nunggu apa?" tanya Pak Furkon. Suaranya bergetar. "Nunggu aku selesai dihitung," jawab Rafa, lalu terlelap kembali. Pak Furkon duduk kaku. Ia tidak berdoa. Ia tidak berpikir. Ia hanya memandangi pintu belakang, menyadari sebuah kemungkinan yang membuat perutnya mual. Aturan tanpa tinta itu mungkin tidak berhenti di ayam. Ia mengambil ponsel, membuka buku catatan digital. Jarinya melayang di atas kolom yang ditutup. Ia tidak membukanya. Sebaliknya, ia membuat catatan baru, "Jangan bawa Rafa dekat kandang." Keputusan kecil, penuh rasa takut. Dan untuk pertama kalinya sejak keuntungan datang, Pak Furkon merasakan kepanikan yang tidak bisa ditutupi angka. Pagi itu, Pak Furkon bangun dengan kepala berat dan dada seperti ditekan batu. Bayangan semalam, Rafa yang menggigil sambil menutup mata, kandang yang terasa lebih gelap dari biasanya, belum juga pudar. Ia berdiri lama di depan pintu, menatap arah kandang tanpa berani melangkah. Ayam-ayam berkokok sehat seperti biasa, suara yang dulu membanggakan, kini justru terdengar seperti ejekan halus. Ia tahu rasa takut ini berbeda. Bukan lagi sekadar bayangan atau bau aneh. Ini menyentuh Rafa. Menyentuh rumahnya. Bu Rini menyodorkan secangkir kopi yang tak disentuhnya. "Mas, kalau mau ke pasar, sekalian saja," katanya pelan. Nada suaranya bukan menyuruh, lebih seperti memohon agar rumah tak terus diselimuti tegang. Pak Furkon mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Ada satu tujuan lain di kepalanya. Nama Pak Slamet terngiang sejak kemarin sore, saat seorang pengepul menyebutnya sambil tertawa kecil. Mantan juragan ayam yang sekarang tinggal di ujung desa, pincang, hidup dari belas kasihan. Dulu kandangnya paling besar, kata pengepul itu, seolah sedang bercerita tentang masa lalu yang sudah mati. Pak Furkon berangkat dengan motor tuanya. Jalan tanah ke ujung desa dipenuhi debu dan genangan kecil. Setiap meter yang dilewati, perasaannya berayun antara ingin tahu dan ingin mundur. Keberhasilan cepatnya seperti menuntut jawaban, dan mungkin, ia sadar, menuntut harga. Rumah Pak Slamet berdiri miring, dindingnya kusam. Pria itu duduk di kursi kayu dengan tongkat di sampingnya. Kaki kirinya tampak kaku, tak pernah lurus. Saat melihat Pak Furkon mendekat, matanya menyipit, bukan terkejut, melainkan seperti sudah menunggu. "Kamu yang kandangnya ramai itu, ya?" Suara Pak Slamet serak. Ada senyum tipis yang tak sampai ke mata. Pak Furkon menelan ludah. "Saya cuma mau tanya-tanya, Pak." Pak Slamet tertawa pelan. "Semua yang datang ke sini bilang begitu." Mereka duduk berhadapan. Bau obat gosok dan tanah lembab bercampur, membuat Pak Furkon mual. Ia mencoba bicara soal ayam sehat, panen meningkat, pesanan datang bertubi-tubi. Kata-kata itu keluar otomatis, seolah ia sedang meyakinkan dirinya sendiri. Pak Slamet mendengarkan tanpa memotong. Baru ketika Pak Furkon berhenti, pria tua itu mengangkat wajahnya. "Pesugihan ayam tak makan uang," katanya pelan, setiap kata seperti dipilih dengan hati-hati. "Ia makan pengganti." Kalimat itu jatuh berat di dada Pak Furkon. "Pengganti apa, Pak?" tanyanya, meski sudah takut mendengar jawabannya. Pak Slamet menggeser tongkatnya, memperlihatkan kakinya yang pincang. "Awalnya ayamku tak pernah sakit. Sama seperti punyamu. Lalu aku mulai kehilangan hal kecil. Tidur tak nyenyak. Istriku sering sakit kepala. Setelah itu, anakku jatuh dari kandang." Pak Furkon merasa ruangan menyempit. "Anaknya? Hidup?" jawab Pak Slamet cepat,
seolah tahu arah pikirannya. Tapi sejak itu, tak pernah sama. Ada yang diambil sedikit demi sedikit. Waktu aku sadar, kandangku masih penuh, tapi rumahku kosong. Kata-kata itu menancap. Pak Furkon teringat Rafa yang menolak mendekat, suara kecilnya tentang ada yang ngitung. Ia ingin menyangkal, ingin berkata bahwa semua ini kebetulan. Namun mata Pak Slamet terlalu jujur untuk diabaikan. Kalau berhenti? Tanya Pak Furkon lirih. Pak Slamet menatap ke arah halaman, ke bekas kandang yang kini hanya tanah keras. Berhenti itu bukan soal mau atau tidak, tapi kapan. Aku terlambat. Hening memanjang. Ayam tetangga berkokok jauh di belakang, terdengar seperti gema dari dunia lain. Pak Furkon bangkit dengan kaki gemetar. Ia pamit tanpa jabat tangan, seolah takut sentuhan itu akan menularkan nasib. Perjalanan pulang terasa lebih panjang. Setiap gundukan tanah tampak seperti rintangan. Ia melihat bayangan kandang di pikirannya. Ayam raksasa yang pernah berdiri diam, menatap. Kini bayangan itu bercampur dengan wajah Pak Slamet dan kaki pincangnya. Sesampainya di rumah, Rafa sedang tidur di pangkuan Burini. Wajah anak itu pucat. Pak Furkon berdiri di ambang pintu, hatinya berdebar. Ia ingin memeluk, ingin berjanji akan menghentikan semuanya. Namun dari jendela samping, ia melihat kandang. Ayam-ayam itu sehat, gemuk, siap panen. Keuntungan minggu ini saja cukup untuk melunasi hutang lama. Ia menutup mata. Kata, pengganti, bergema. Malam tiba. Pak Furkon keluar sendirian, berdiri beberapa langkah dari kandang. Angin membawa bau amis samar. Ia tak masuk, hanya menatap, seperti menghitung jarak antara dirinya dan keputusan yang harus diambil. Akhirnya, ia melangkah satu langkah lebih dekat, bukan untuk berhenti, tapi untuk memastikan. Sebuah keputusan kecil, berisiko, diambil dalam diam. Satu malam lagi. Pak Furkon tak tidur nyenyak malam itu. Keputusan kecil yang diambilnya, satu malam lagi, berputar seperti paku di kepalanya. Setiap kali terpejam, ia melihat kandang dari sudut yang tak biasa, seolah ada mata lain yang ikut menghitung napasnya. Pagi datang tanpa segar. Ia bangun dengan satu niat yang tak ingin diakuinya keras-keras. Ia harus tahu aturan mainnya. Ia berdiri di kandang lebih awal dari biasanya. Ayam-ayam tampak normal, bahkan terlalu normal. Bulu mengilap, mata bening, gerak lincah. Tak ada tanda sakit. Namun justru itu yang membuatnya curiga. Ia mengambil buku kecil dari saku, buku catatan pakan, lalu menorehkan garis-garis pendek. Satu ayam mati semalam. 2 hari lalu juga satu. Ia mencatat diam-diam, tak memberitahu pekerja, tak menyebut pada Burini. Ini hitungannya sendiri. Untuk rasa aman. Pak, ayam ini kok kaku? Tanya Darto, pekerja yang membantu sejak lama. Suaranya biasa saja, tak curiga. Buang saja, jawab Pak Furkon cepat. Jangan dihitung. Kata-kata itu keluar seperti kebiasaan baru. Jangan dihitung. Padahal di dalam kepalanya, angka-angka justru berbaris rapi. Ia mengawasi Darto dari jauh, memastikan bangkai ayam itu tak masuk catatan resmi. Setelah Darto pergi, Pak Furkon menambahkan satu garis kecil di buku, hitungan rahasia. Setiap adegan pagi itu menggeser perasaannya. Dari takut menjadi curiga, dari curiga menjadi licik. Ia merasa seperti menemukan celah. Jika ada yang menghitung Rafa, maka ia akan menghitung balik. Menjaga keseimbangan dengan caranya sendiri. Siang hari, Pak Hadi lewat sambil mengantar pakan ke peternak lain. Tatapan pria tua itu berhenti di kandang Pak Furkon yang ramai. Masih lancar? Tanyanya, nada suaranya datar, terlalu datar. Pak Furkon tersenyum tipis. Alhamdulillah. Pak Hadi mengangguk, lalu menatap tanah. Kalau sudah mulai menghitung sendiri, biasanya bukan rezeki lagi yang dijaga. Pak Furkon tercekat. Maksud Bapak?
Pak Hadi menghela napas. Tak apa. Mungkin saya salah. Ia berlalu tanpa menunggu jawaban. Kalimat itu menempel seperti duri. Menghitung sendiri. Pak Furkon merapatkan buku di saku. Ia menolak percaya bahwa niatnya salah. Bukankah ini demi keluarga? Demi Rafa? Malam turun dengan cepat. Angin berembus kencang, membawa bau amis yang kini tak lagi samar. Pak Furkon keluar setelah Bu Rini dan Rafa tidur. Ia memegang senter kecil, menyusuri lorong antar kandang. Setiap langkahnya berhitung, jarak, waktu, napas. Ia ingin memastikan tak ada yang luput. Di kandang ketiga, suara kayu berderit. Pak Furkon berhenti. Senter menyapu lantai, tak ada apa-apa. Ia menulis catatan kecil, semua aman. Saat berbalik, terdengar bunyi retakan panjang, seperti tulang yang dipaksa lurus. Kandang keempat roboh sendiri. Tiang penyangga ambruk, atap miring jatuh menghantam tanah. Ayam-ayam berhamburan, berteriak kacau. Debu naik, menyesakkan. Pak Furkon terhuyung mundur, jantungnya menghantam dada. Ia tahu ini bukan angin. Ini bukan usia kayu. Di balik debu, sesuatu berdiri. Bayangan penjaga, lebih besar dari manusia, lebih gelap dari malam, mendekat tanpa suara. Bentuknya menyerupai ayam raksasa, namun kakinya terlalu panjang, kepalanya menunduk seperti sedang membaca angka-angka di tanah. Setiap langkahnya membuat udara bergetar. Pak Furkon membeku. Senter jatuh dari tangannya, cahayanya memantul liar. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya terkunci. Bayangan itu berhenti beberapa langkah darinya. Tak ada mata, namun Pak Furkon yakin ia sedang ditatap. Amarah terasa, bukan dalam suara, melainkan tekanan, seperti salah hitung yang tak bisa diperbaiki. Hitungan dilanggar. Kata-kata itu tak terdengar, tapi dipahami. Pak Furkon teringat garis-garis di buku, bangkai yang disembunyikan, kebohongan kecil yang dianggap perlu. Ia berlutut, menunduk. "Saya cuma mau aman," bisiknya. "Anak saya?" Bayangan itu tak menjawab. Ia mundur perlahan, menyatu dengan gelap. Debu mengendap. Ayam-ayam kembali diam, seolah tak terjadi apa-apa. Kandang keempat hancur, kerugian nyata, hukuman langsung. Pak Furkon terduduk lama. Ketika akhirnya berdiri, tangannya gemetar. Ia memungut senter, mematikan cahayanya. Di dalam rumah, Rafa berguling kecil, mengigau pelan. Pak Furkon masuk, menatap buku catatan di tangannya. Setelah ragu sejenak, ia merobek satu halaman hitungan rahasia, lalu menyelipkannya ke saku celana, bukan membuangnya. Ia memilih menyimpan bukti pelanggaran. Keputusan kecil itu terasa berisiko. Namun malam telah menunjukkan, aturan ada, dan ia sudah melanggarnya. Pak Furkon masih mencium bau debu runtuhan kandang ketika pagi datang. Bau itu menempel di hidungnya, bercampur amis yang kini tak lagi ia asosiasikan dengan ayam. Setiap kali mengingat kandang keempat roboh sendiri, dadanya mengencang, bukan oleh takut semata, melainkan rasa bersalah yang mulai menemukan bentuk. Ia pulang dengan langkah pelan, seolah berharap rumah menjadi batas aman. Namun sejak membuka pintu, ia tahu harapan itu salah. Bu Rini terbaring lemah di sofa, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. "Pusing?" katanya lirih ketika Pak Furkon mendekat. "Perutku mual. Seperti bau besi." Pak Furkon menelan ludah. Ia meraih tangan istrinya. "Dingin, terlalu dingin." "Sejak kapan?" "Tadi subuh." Bu Rini memejamkan mata. "Aku dengar suara ayam berkokok di dapur, padahal pintu tertutup." Pak Furkon memalingkan wajah. Ia ingin berkata itu cuma mimpi, tapi lidahnya berat. Di lantai dapur, ia melihat genangan tipis, bening kemerahan, menyusup dari bawah lemari. Ia berjongkok, menyentuhnya dengan ujung jari. Lengket, amis. Ia mengusap cepat ke celana,
Jantungnya berdebar. Setiap adegan pagi itu mengubahnya. Dari keyakinan bahwa semuanya masih bisa dikendalikan, menjadi kepastian bahwa batas telah dilanggar. Pesugihan itu tak lagi tinggal di kandang. Ia berjalan masuk rumah, merambat lewat lantai. Pak Furkon membersihkan lantai dengan kain basah. Air pelan-pelan berubah keruh. Ketika ia menuang sabun, bau amis justru menguat. Ia menutup hidung, memaksa bernapas lewat mulut. Dari sudut matanya, ia melihat Rafa berdiri di ambang pintu kamar, memeluk bantal. "Pak," kata anak itu pelan. "Lantainya berdarah." "Tidak," jawab Pak Furkon terlalu cepat. "Itu cuma air kotor." Rafa menggeleng. "Aku dengar dihitung." Kalimat itu menusuk lebih tajam dari bau apapun. Pak Furkon menoleh, tapi Rafa sudah kembali ke kamar. Ia menyadari satu hal. Ketakutan anaknya kini bercampur dengan rasa bersalahnya sendiri. Ia ingin memeluk Rafa, namun kakinya tertahan. Ia takut menyentuh, takut apa yang melekat padanya ikut menular. Siang hari, Burini dibawa ke klinik kecil dekat rumah. Dokter muda memeriksa dengan teliti, wajahnya mengernyit. Secara medis, tidak ada infeksi, katanya. Tekanan darah turun, tapi tidak ekstrim. Mungkin kelelahan. Kelelahan. Pak Furkon mengulang, hampir tertawa. Ia membayangkan lantai yang basah tanpa sumber. Ia mengangguk, menerima penjelasan itu seperti orang tenggelam menerima tali rapuh. Burini dipulangkan dengan vitamin dan saran istirahat. Di rumah, Pak Furkon duduk sendiri di ruang tamu. Buku catatan ada di sakunya. Halaman yang disobek terasa berat seperti beban dosa. Ia membuka saku, meraba kertas itu. Hitungan rahasia. Bukti bahwa ia melanggar. Rasa bersalah memuncak, bukan karena keuntungan yang dinikmati, melainkan karena ia memilih menutup mata saat peringatan datang. Malam turun. Lampu rumah berkedip sebentar, lalu stabil. Pak Furkon berjalan ke dapur, menyalakan lampu kecil. Lantai kembali basah. Kali ini lebih luas. Ia menatapnya lama, sampai pantulan cahaya membentuk bayangan, seperti kaki ayam, panjang dan kurus, berdiri di baliknya. Ia mundur setapak. Bayangan itu tak bergerak, seolah menunggu pengakuan. "Cukup," bisiknya. "Jangan ke keluarga saya." Tak ada jawaban. Hanya suara tetes yang teratur, seperti hitungan. 1, 2, 3. Pak Furkon merasakan sesuatu mengeras di dadanya. Keputusan. Ia mengambil kain pel, membersihkan lantai hingga kering, lalu menaburkan garam kasar di ambang dapur. Ia tak tahu dari mana ide itu datang. Mungkin dari cerita lama, mungkin dari putus asa. Garam itu membentuk garis tipis, rapuh, tapi nyata. Tindakan kecil, berisiko, dan jelas melanggar logika yang selama ini ia pakai untuk membenarkan semuanya. Sebelum tidur, ia berdiri di pintu kamar Burini. Istrinya tertidur gelisah, napasnya pendek. Pak Furkon mengepalkan tangan. Ia tahu satu hal kini pasti. Rasa bersalah tak lagi bisa disangkal, dan kutukan tak lagi memilih tempat. Dengan langkah pelan, ia menyelipkan kertas hitungan ke bawah bantalnya sendiri. Bukan membuangnya, bukan menyerahkannya. Sebuah keputusan kecil yang bisa mengundang konsekuensi lebih besar. Pak Furkon terbangun dengan rasa asin di lidahnya. Garam yang ia taburkan semalam masih utuh di ambang dapur, tetapi lantai kembali lembab. Tidak ada genangan kali ini, hanya jejak telapak seperti kaki ayam yang berhenti tepat sebelum garis garam. Ia berdiri lama, menyadari bahwa tindakan kecilnya semalam bukan penangkal, melainkan undangan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Panik mulai mengambil alih, bukan ledakan, melainkan arus dingin yang merambat. Ketukan terdengar dari luar. Pelan. Terukur. Seperti hitungan yang ia dengar semalam. Saat pintu dibuka, Mbah Suro berdiri di teras, mengenakan pakaian gelap yang tampak menyerap cahaya pagi. Wajahnya datar, tak ada senyum, tak ada amarah.
Seolah ia hanya kurir. Kau memanggil? Kata Mbah Suro tanpa basa-basi. Aku tidak. Pak Furkon menjawab, suaranya tercekat. Ia ingin menutup pintu, tapi kakinya tak bergerak. Ia merasa terjebak di ambang, antara rumah dan kandang, antara keluarga dan kesepakatan. Mbah Suro melangkah masuk tanpa izin. Pandangannya menyapu lantai, berhenti pada garis garam. Upaya kecil, ujarnya. Penjaga menghargai niat, tapi niat tidak mengubah keseimbangan. Pak Furkon menelan ludah. Keseimbangan apa? Mbah Suro menatapnya lurus. Yang kau pelihara terlalu banyak. Penjaga minta keseimbangan. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi berat. Pak Furkon memahaminya seketika, bukan dengan akal, melainkan dengan ketakutan yang selama ini ia dorong ke sudut. Ini bukan lagi tentang ayam. Bukan tentang pakan, panen, atau utang. Ini tentang jumlah yang hidup karena perjanjian, dan jumlah yang harus mengimbanginya. Tidak, katanya cepat. Syaratnya jelas. Ayam hidup. Aku tidak menghitung yang mati. Dan kau melanggar? Jawab Mbah Suro, datar. Hitunganmu tersimpan di bawah bantal. Penjaga tidak menyukai hitungan rahasia. Pak Furkon tersentak. Ia mundur selangkah. Panik berubah menjadi rasa terperangkap, seperti hewan di kandang yang menyadari pintu tak pernah terkunci dari luar. Kau bilang tak ada tambahan. Tak ada kontrak. Mbah Suro mengoreksi. Hanya kebiasaan. Ketika jumlah bertambah, keseimbangan menuntut penyesuaian. Dari kamar, terdengar batuk Burini. Pak Furkon menoleh. Napasnya pendek. Apa yang diminta? Mbah Suro tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke dapur, berhenti di depan lantai yang kering. Ia berjongkok, menyentuh bekas lembab dengan ujung jari, lalu mengendus. Bukan uang, katanya akhirnya. Bukan ayam. Pak Furkon memejamkan mata. Gambar Rafa melintas, wajahnya pucat, kata-katanya terngiang. Ada yang ngitung aku. Keluargaku tidak. Keseimbangan, ulang Mbah Suro, seperti doa terbalik. Penjaga tidak menyebut nama. Ia hanya meminta pengganti. Setiap adegan percakapan itu menggeser Pak Furkon dari penyangkalan ke kesadaran yang menyakitkan. Harga sesungguhnya berdiri di hadapannya. Tanpa angka, tanpa tinta. Panik memuncak, tapi ia memaksa suaranya tetap terkendali. Aku bisa mengurangi, katanya. Aku kurangi ternak. Aku tutup satu kandang. Mbah Suro menoleh. Itu pilihanmu, katanya. Tapi keseimbangan tidak selalu menerima pengurangan. Kadang ia meminta pemindahan. Pemindahan apa? Pak Furkon bertanya, hampir berbisik. Mbah Suro berdiri. Yang dekat, katanya singkat. Yang sering dihitung. Langkah kaki berat terdengar dari halaman, bukan suara ayam, melainkan gesekan panjang, seperti kuku di semen. Pak Furkon tidak berani menoleh. Ia merasa penjaga berdiri di luar garis pandang, menunggu jawaban. Aku butuh waktu, katanya cepat. Waktu adalah hitungan, jawab Mbah Suro. Penjaga akan menghitung tanpa bantuanmu. Mbah Suro pergi tanpa pamit. Pintu tertutup pelan. Rumah terasa lebih sempit. Pak Furkon berlari ke kamar Burini. Istrinya terjaga, matanya merah. Ada siapa? Tanyanya lemah. Tidak ada. Pak Furkon berbohong, kebiasaan lama yang kini terasa busuk. Ia memegang tangan Burini, merasakan denyut yang rapuh. Panik berubah menjadi keputusan kecil yang berbahaya. Bukan menyerah, bukan melawan, tapi mengulur. Malamnya, Pak Furkon mengambil buku catatan, membakar satu halaman di wastafel. Api kecil itu memakan angka-angka, meninggalkan abu. Ia menutup pintu kandang paling ujung, bukan menutup usaha, tapi menutup akses. Sebuah langkah setengah, berisiko, yang mungkin dibaca sebagai pembangkangan. Di kejauhan, suara hitungan kembali terdengar. Lebih cepat.
Lebih dekat. Abu dari halaman buku yang dibakar semalam masih tersisa di wastafel ketika pagi datang. Pak Furkon menyapunya dengan tangan gemetar, lalu membilasnya hingga hilang. Ia ingin percaya bahwa membakar hitungan adalah awal berhenti. Keputusan itu terasa final saat ia berdiri di halaman kandang, memerintahkan pekerja mengangkut ayam-ayam terakhir ke truk. Tidak ada teriakan, tidak ada bantahan. Para pekerja hanya saling pandang, keberhasilan yang terlalu cepat selalu meninggalkan sunyi aneh ketika dihentikan. Pak Hadi datang membantu, wajahnya muram. "Kau yakin?" tanyanya pelan. Pak Furkon mengangguk. "Aku berhenti." Kalimat itu terasa ringan di mulut, berat di dada. Ia menatap kandang-kandang yang perlahan kosong, jeruji berkarat menatap balik seperti rahang. Setiap ayam yang pergi menggeser emosinya dari panik ke tekad kaku, bukan keberanian, melainkan kelelahan yang memaksa keputusan. Siang itu, kandang-kandang berdiri kosong. Tidak ada bau pakan, tidak ada bulu, tidak ada suara. Pak Furkon berkeliling, memeriksa gembok satu persatu, menutup pintu rapat. Ia menempelkan telapak tangan ke besi, merasakan dingin yang menenangkan. "Ini selesai," katanya dalam hati. Ia pulang dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Menjelang malam, rumah senyap. Bu Rini tertidur lebih nyenyak dari biasanya, meski wajahnya masih pucat. Rafa menggambar di lantai ruang tamu, garis-garis kandang tanpa ayam, kotak-kotak kosong. Pak Furkon duduk di sofa, mengamati, merasakan rasa bersalah yang berubah bentuk. Bukan lagi tusukan, melainkan beban yang mendorongnya untuk menepati janji berhenti. Lalu suara itu datang. Awalnya satu, kepakan sayap yang tak mungkin. Lalu dua, tiga, berlapis. Suara gesekan kaki, riuh, ramai, seperti panen besar. Pak Furkon menegang. Ia berdiri, menahan napas. Suara itu berasal dari arah kandang. "Pak," Rafa berbisik, menggenggam lengan ayahnya. "Ramai." Pak Furkon mengantar anaknya ke kamar, mengunci pintu. "Tetap di sini," katanya, berusaha terdengar tegas. Emosinya berubah lagi, dari tekad ke ketakutan dingin. Ia mengambil senter, melangkah keluar rumah. Kandang pertama, kosong. Lampu senter menyapu lantai semen, bayangan jeruji memanjang. Namun suara tak berkurang, justru bertambah. Kandang kedua, kosong. Suara itu seperti datang dari mana-mana, memantul, hidup. Pak Furkon berjalan lebih cepat, keringat dingin mengalir di punggung. Di kandang tengah, ia berhenti. Penjaga berdiri di sana, utuh dan jelas. Tingginya melebihi manusia, tubuhnya menyerupai ayam raksasa, bulu hitam kusam, mata bulat berkilat, paruh tertutup rapat. Kaki-kakinya panjang, berujung kuku yang mencengkeram lantai semen. Di sekelilingnya, kandang kosong bergetar oleh suara ayam yang tak terlihat. Hidup tanpa tubuh. Pak Furkon terpaku. Ketakutan berubah menjadi kesadaran pahit. Pesugihan ini tidak bergantung pada ayam. Ia hidup mandiri. "Aku berhenti," kata Pak Furkon, suaranya pecah. "Aku kosongkan semuanya." Penjaga tidak bergerak. Namun suara riuh itu membentuk ritme, seperti hitungan yang tidak lagi butuh angka. Satu kehidupan memanggil yang lain. Keseimbangan yang menolak dibatalkan. Pak Furkon melangkah mundur. Kakinya menyentuh jeruji, bunyi logam nyaring memicu lonjakan suara. Ia teringat Mbah Suro, waktu adalah hitungan. Ia menyadari konflik yang sesungguhnya, tak bisa mundur. Keputusan berhenti justru menelanjangi inti perjanjian. Ia telah menjadi bagian dari mesin. "Ambil aku," katanya spontan, lalu tersentak oleh keberaniannya sendiri. Emosinya beralih, dari takut kehilangan keputus asa yang mencari jalan pintas. "Jangan keluarga." Penjaga menunduk sedikit. Mata bulat itu memantulkan senter, membuat bayangan Pak Furkon terdistorsi di lantai. Tidak ada jawaban, hanya kedekatan yang menekan. Udara terasa berat,
Bau amis menyusup, bukan dari darah, melainkan dari janji yang dilanggar berkali-kali. Pak Furkon mematikan senter. Gelap menelan kandang. Dalam gelap, suara menjadi peta. Ia merasakan keberadaan itu bergerak, bukan mendekat, melainkan mengelilingi. Ia teringat garis garam, halaman yang dibakar, pintu kandang yang dikunci. Semua tindakan kecilnya hanyalah jeda. Ia menyalakan senter lagi. Penjaga masih di sana. Tak berkurang, tak bertambah. Seperti penanda. Pak Furkon berbalik dan berlari pulang. Di rumah, ia mengunci pintu, menutup jendela. Rafa menangis dari kamar. Bu Rini terbangun, kebingungan. Pak Furkon memeluk mereka, dadanya berdebar keras. Emosinya kini satu, terjebak. Di meja makan, ia mengambil paku dan palu, memaku papan kecil di pintu belakang, bukan perlindungan, melainkan simbol tekad rapuh. Lalu ia menulis satu kalimat di kertas kosong, tanpa angka, tanpa hitungan. Aku bertanggung jawab. Ia melipat kertas itu, memasukkannya ke saku. Sebuah keputusan kecil, berisiko, bukan berhenti, bukan menyerah, melainkan bersiap menghadapi sesuatu yang telah memilihnya. Di luar, suara ayam terus ramai, seolah kandang kosong telah menemukan nyawanya sendiri. Suara ayam yang tak terlihat masih ramai ketika pagi datang, seperti ingatan yang menolak padam. Pak Furkon duduk di tepi ranjang, mata merah, napas pendek. Kertas di sakunya, aku bertanggung jawab, terasa panas, seolah menyerap denyut marah yang belum menemukan arah. Putus asa telah berubah. Bukan lagi beku, melainkan menggelegak. Ia bangkit dengan satu tujuan, menemui Mbah Suro. Ia berangkat tanpa pamit, meninggalkan Bu Rini yang menatap dengan cemas. Di jalan menuju rumah dukun itu, pikirannya berputar pada satu kesadaran yang pahit. Ia telah mengosongkan kandang, membakar hitungan, memaku pintu, namun suara tetap hidup. Jika ada yang harus dilawan, itu bukan penjaga semata. Itu kebiasaan rakus yang ia rawat bertahun-tahun. Mbah Suro menyambutnya di beranda, duduk bersila, seolah sudah menunggu. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Hentikan, Pak Furkon membuka percakapan dengan suara pecah. Ambil kembali. Mbah Suro tersenyum tipis, tawa pendek meluncur dari tenggorokannya. Pesugihan bukan ikatan, katanya, tertawa lagi. Ini kebiasaan rakus. Kata-kata itu menampar lebih keras dari ancaman manapun. Marah memuncak. Kau bohong. Pak Furkon melangkah maju. Kau yang membukakan pintu. Aku hanya menunjuk. Jawab Mbah Suro, masih datar. Kau yang masuk. Kau yang mengulang. Setiap kalimat menggeser konflik Pak Furkon dari mencari kambing hitam ke menghadapi cermin. Ia teringat malam-malam menghitung, pagi-pagi menepis nasihat, pujian yang ia nikmati. Penjaga hidup karena kebiasaan itu, bukan karena satu perjanjian. Apa yang diminta? Pak Furkon menahan marahnya dengan susah payah. Sebutkan. Mbah Suro menatapnya lama. Yang kau beri makan, katanya. Bukan ayam. Bukan keluarga. Nafsumu. Kata itu menggema. Nafsu. Rasa ingin lebih yang tak pernah kenyang. Putus asa Pak Furkon menemukan lawan, kemarahan pada diri sendiri. Ia menyadari perlawanan bukan memutus tali, melainkan memutus kebiasaan. Bagaimana caranya? Suaranya melemah. Berhenti memberi makan, jawab Mbah Suro. Bukan kandang. Bukan suara. Kebiasaan. Pak Furkon tertawa getir. Suara itu tak bisa dihentikan. Bisa? Mbah Suro berdiri. Dengan harga yang kau pilih sendiri. Di halaman rumah dukun, angin berputar, membawa bau amis samar. Pak Furkon melangkah mundur. Ia tak mendapatkan solusi ajaib, hanya pilihan. Emosinya berubah, marah yang terarah, putus asa yang menemukan target. Ia pulang. Di kandang kosong, suara masih ramai. Ia berdiri di tengah, menutup mata.
Untuk pertama kalinya, ia tidak menawar, tidak bernegosiasi. Ia mengaku, "Aku rakus," katanya keras. "Aku memilih ini." Suara mereda sesaat. Hanya sesaat, cukup untuk memberinya ruang bernapas. Ia membuka mata. Penjaga tidak terlihat, tapi kehadirannya padat, menunggu konsistensi. Pak Furkon mengambil keputusan kecil yang berisiko. Ia menjual mesin pakan, membatalkan kontrak pemasok, menelpon bank untuk restrukturisasi, langkah-langkah yang menyakitkan, yang memotong sumber, makanan, kebiasaan itu. Bukan pelarian, melainkan pemutusan perlahan. Malamnya, ia menuliskan satu aturan di dinding gudang. Tidak ada tambahan. Cukup. Hurufnya gemetar, tapi tegas. Ia tahu perlawanan ini belum menang. Namun untuk pertama kalinya, musuhnya jelas, dan itu memberinya keberanian rapuh untuk melangkah. Di kejauhan, suara ayam kembali terdengar. Lebih pelan. Tidak hilang. Menunggu. Suara ayam terdengar lebih pelan sejak malam perlawanan itu. Bukan reda, melainkan menahan napas. Pak Furkon berjalan di antara kandang kosong dengan perasaan yang asing, tenang yang rapuh. Keputusan-keputusan kecilnya telah memotong aliran kebiasaan, tapi ia tahu itu belum cukup. Nafsu yang diberi makan bertahun-tahun tidak mati oleh pengurangan. Ia menuntut penutupan. Ia berdiri di depan kandang utama saat fajar menyentuh atap seng. Di balik jeruji, beberapa ayam hidup yang tersisa masih berkeliaran. Ayam yang belum sempat diangkut, ayam yang menjadi sisa kesalahan. Pak Furkon membuka pintu. "Pergi," katanya, suara serak. Ayam-ayam itu berhamburan, sayap mengepak panik, berlari keluar menuju kebun dan semak liar di belakang. Ia tidak mengejar. Melepaskan, kata itu menemukan maknanya. Emosinya bergeser dari marah menjadi pasrah yang aktif. Ini bukan kabur, ini penutupan. Ia mengambil jeriken bensin dari gudang. Tangannya gemetar, tapi langkahnya mantap. Setiap tetes yang ia siramkan ke kayu kandang terasa seperti menyiram ingatan, malam-malam hitungan, pujian cepat, bau amis yang ia abaikan. Ketika api dinyalakan, suara ayam meledak, bukan dari ayam yang dilepas, melainkan dari ruang kosong. Riuhnya memekakan telinga, seolah seluruh kandang diisi tubuh tak terlihat. Panas menjilat, api merambat cepat, memakan jeruji dan atap. Pak Furkon mundur, batuk, mata perih. Horor mencapai puncaknya. Bukan bayangan, melainkan kehancuran nyata. Penjaga muncul di tengah api. Tubuhnya bergetar, bulu hitam menyala merah, mata membesar. Ia mengamuk, kuku menghantam tanah, paruh terbuka tanpa suara. Api melengkung, seakan menghindari dan mengejar sekaligus. Pak Furkon terhuyung. Takutnya kini murni. Takut kehilangan nyawa, dan anehnya, takut tidak membayar cukup. "Aku bayar," teriaknya, suara hancur oleh panas. "Aku berhenti." Penjaga mendekat. Udara menekan dada Pak Furkon, napasnya tercekik. Ia merasakan denyut melemah, pandangan menyempit. Di tengah kabut, ia melihat kilasan wajah Burini, Rafa, kandang kosong yang akhirnya sunyi. Emosinya berubah untuk terakhir kali, dari pasrah ke penyerahan total. Api memuncak. Lalu, perlahan, penjaga menyusut. Bukan mati, bukan kalah, lenyap, seperti kebiasaan yang kehilangan makanannya. Suara ayam berhenti satu persatu, menyisakan desis api dan retak kayu. Pak Furkon jatuh. Dunia memudar. Ia sadar dengan rasa dingin di pipi. Pak Hadi berlutut di sampingnya, wajah penuh jelaga. "Kau hampir mati," katanya parau. "Ambulans dalam perjalanan." Pak Furkon mencoba bicara, hanya napas pendek yang keluar. Ia menoleh, kandang telah runtuh menjadi rangka hitam. Tidak ada suara. Sunyi yang jujur. Saat Tandu mengangkatnya, satu tekanan batin baru muncul. Bukan horor, melainkan pertanyaan. Apakah pembayaran ini cukup? Ia memejamkan mata,
menggenggam kertas di saku yang sudah basah keringat. Aku bertanggung jawab. Di kejauhan, angin bergerak, tidak membawa suara, hanya bau asap, dan kemungkinan bahwa kebiasaan lama bisa bangkit bila ia lengah. Bau asap masih datang dalam tidur Pak Furkon, bercampur amis yang tak pernah benar-benar hilang. Ia terbangun sebelum subuh, dada sesak, telapak tangan basah. Beberapa detik ia tak tahu di mana dirinya, hingga suara truk melintas dan dengkur kipas tua mengingatkannya pada kamar kontrakan sempit di pinggir kota. Kandang telah lama habis terbakar. Penjaga telah lenyap. Namun tubuhnya mengingat lebih setia daripada pikirannya. Pagi datang dengan rutinitas baru. Pak Furkon mengenakan sepatu bot usang dan berjalan ke rumah potong ayam tempat ia bekerja sebagai buruh. Tidak ada papan nama megah, hanya bangunan lembab dengan lantai dingin. Ia memilih pekerjaan itu bukan karena berani, melainkan karena harus. Utang lama telah disusun ulang, rumah yang tersisa kecil, dan yang terpenting, Bu Rini dan Rafa selamat. Di ruang potong, suara pisau beradu talenan terdengar teratur. Pak Furkon berdiri di sudut, tugasnya mengangkut karkas. Ia menghindari meja sembelih. Setiap kali daging mentah terangkat, perutnya bergejolak. Bau ayam mentah menusuk, bukan bau biasa, melainkan bau yang membawa hitungan. 1, 2, 3. Ia memejamkan mata sejenak, menahan napas, lalu memaksa melangkah. Pilihan kecil yang diulang setiap hari. Mandor memandangnya singkat. Kalau tak kuat, bilang, katanya tanpa nada menghakimi. Hubungan mereka sederhana, kerja dan upah. Pak Furkon mengangguk. Ia tidak meminta keringanan. Ia memilih menanggung. Di rumah, Bu Rini kini lebih sehat. Wajahnya tak lagi pucat, meski garis lelah menetap. Ia memasak sederhana, menghindari ayam. Tempe saja, katanya suatu sore, tersenyum kecil. Rafa tumbuh pelan-pelan, ketakutannya mereda, meski masih menutup telinga saat truk ayam lewat. Pak Furkon memeluk anaknya, merasakan rasa bersalah berubah bentuk. Bukan tusukan, melainkan pengingat untuk tidak kembali. Suatu hari, Pak Hadi datang berkunjung. Mereka duduk di teras sempit. Kau tampak lebih kurus, katanya. Lebih ringan, jawab Pak Furkon jujur. Emosinya kini stabil, bukan tenang, tapi jujur. Ia tidak lagi menawar dengan kenangan. Malam itu, Pak Furkon berjalan melewati bekas kandang, kini tanah hitam dengan rumput liar. Tidak ada suara ayam, tidak ada bayangan. Ia berdiri lama, menunggu sesuatu yang tak datang. Untuk pertama kalinya, ia menerima bahwa keselamatan tidak identik dengan ketenangan. Bekas akan tinggal, dan itu adil. Namun konflik terakhir belum selesai. Di dalam dirinya, ada dorongan lama yang sesekali bangkit, keinginan cepat, hitungan instan. Ia merasakannya di rumah potong, saat upah dibagikan dan pikiran lama berbisik. Ia menunduk, mengingat api, mengingat Rafa. Ia memilih menolak. Bukan sekali, berkali-kali. Suatu pagi, seorang buruh baru muntah karena bau. Pak Furkon menepuk punggungnya, memberi air. Tarik napas pelan, katanya. Suaranya tenang. Ia melihat dirinya dulu di mata orang itu, dan merasa sesuatu mengunci di dadanya, bukan menutup, melainkan menegaskan. Di musola kecil dekat kontrakan, Pak Furkon duduk sendiri. Ia tidak meminta penghapusan. Ia meminta kekuatan untuk konsisten. Ia paham kini, pesugihan berhenti bukan karena penjaga kalah, melainkan karena ia berhenti memberi makan kebiasaan rakus. Konflik utama terselesaikan bukan dengan kemenangan, tetapi dengan pilihan yang dijaga. Saat pulang, Bu Rini menyodorkan sepiring sayur. Bau ayam dari jalan, katanya pelan. Pak Furkon mengangguk. Bau itu datang. Hitungan mencoba masuk. Ia menutup mata, lalu membuka lagi. Aku di sini, katanya pada dirinya sendiri. Tidak ada ritual, tidak ada jimat, hanya kesadaran.
Malam menutup hari. Dari jendela, kota bernafas. Pak Furkon menulis satu kalimat di kertas kecil dan menempelkannya di dinding. Cukup, setiap hari. Ia tahu luka tidak akan sembuh. Bau ayam mentah akan selalu membawa bayangan. Namun keluarga selamat. Dan itu harga yang ia terima. Di luar, angin lewat tanpa suara. Tidak ada hitungan. Tidak ada penjaga. Hanya seorang lelaki yang hidup miskin dan memilih setiap hari untuk tidak kembali. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor bersambung lainnya.